Kuasa hukum pasangan calon nomor 2 M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo alias YouTuber Ahmad Handoko menegaskan keputusan Bawaslu bersifat mengikat dan wajib bagi KPU melaksanakan putusan tersebut. Jika tidak, maka ada konsekuensi sanksi hukumnya bagi KPU. Karena diketahui, saat ini Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung masih menunggu arahan dari KPU RI terkait tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi keputusan dari Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu Lampung terhadap paslon nomor 3 Eva Duyana dan Dedi Amarullah. Keputusan Bawaslu itu bersifat wajib dan sudah inkrah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 135. Kalau KPU tidak melaksanakan, akan ada sanksi hukumnya. Karena ini putusan persidangan bukan temuan, ini harus dilaksanakan. Demikian dikatakan kuasa hukum pasangan calon YouTuber Ahmad Handoko, Kamis 7 Januari 2021. Ahmad Handoko menilai tidak ada yang salah dalam putusan Bawaslu Lampung. Majelis sidang memutus berdasarkan fakta persidangan, sehingga tidak baik mempermasalahkan putusan tersebut karena ada mekanisme lain yang tersedia, yakni melalui jalur keberatan di Mahkamah Agung. Selain itu, Handoko menambahkan yang dibenarkan dalam undang-undang, pihak terlapor yang tidak puas dengan putusan Bawaslu, tidak ada upaya hukum lain selain ini, KPU harus memutus dan mendiskualifikasi paling lambat 3 hari Senin. Maka pihak yang tidak puas bisa mengajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan dari KPU itu. Disinggung jika nantinya Mahkamah Agung memutus lain dari Bawaslu Lampung, Handoko tidak mau berandai-andai. Ya, terkait dengan putusan dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung, sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin dari pihak YouTuber atau paslon 02 Pak Yusuf Kohar dan Pak Tulus Purnomo, kami selaku kuasa hukum dari pelapor pertama-tama kan mensyukuri atas putusan dari Bawaslu ini, dan kami berterima kasih atas semua pihak yang sudah ikut menjaga ketenangan, ketentraman, dan kemudian situasi politik yang ada di Bandar Lampung pasca Pilwakot. Dan kemudian mengenai langkah kami mengajukan pelaporan secara TSM ini memang diatur di undang-undang, langkah konstitusi yang dibenarkan. Kemudian Bawaslu sudah memberikan putusan yang sedemikian jelas, sedemikian pasti secara hukum, artinya semua pihak harus menerimanya, apapun itu, baik yang keberatan ataupun yang kurang puas. Tentunya semua pihak mempunyai versi masing-masing. Tentunya dari pihak kami sangat mengapresiasi atas kinerja Bawaslu Provinsi Lampung yang sudah sangat adil, kemudian memutus laporan kami berdasarkan hukum, baik hukum formil maupun hukum materialnya, dan kemudian juga majelis pemeriksa sudah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dari masing-masing pihak, baik dari pihak kami, pelapor maupun terlapor. Kemudian juga majelis pemeriksa juga memutus berdasarkan fakta persidangan. Kalau kemarin kita simak bahwa keterangan dari kuasa terlapor, yaitu paslon 3, bahwa Bawaslu itu tidak mempertimbangkan bukti dan jawaban mereka, itu tidak benar. Bisa kita lihat, kita review proses persidangan bahwa persidangan itu terbuka untuk umum, bahkan disiarkan live. Kemudian semua pihak sudah diberikan kesempatan secara equal, berimbang. Apa yang disajikan kami bisa diakses mereka, apa yang disajikan dari terlapor bisa kita akses dan bisa kita bantah, dan kita bisa lakukan cross check. Jadi persidangan itu sudah sangat terbuka, sangat fair, sehingga putusannya pun itu putusan yang mencerminkan keadilan. Mencerminkan keadilan bagi kami tentunya selaku pelapor, dan juga sebenarnya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tidak ada yang salah dalam putusan Bawaslu.
kalau kita mencermati dan mengikuti proses persidangan, karena kan hakim itu, majelis pemeriksa itu memutus berdasarkan fakta persidangan. Apa yang ada di persidangan, yang terungkap di persidangan, itulah yang menjadi dasar pertimbangan majelis pemeriksa untuk memutus perkara itu. Sehingga saya pikir tidak elok kemudian mempermasalahkan putusan, karena ada saluran tersendiri bagi pihak-pihak yang tidak puas. Ada mekanisme saluran hukum yang sudah tersedia. Silahkan kita saling menghormati apapun yang akan ditempuh oleh masing-masing pihak.